dalam kitab Markus 11 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Markus 11 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Kita akan baca secara bergantian. Dari mimbar saya akan membaca ayat 15 dan jemaat Tuhan akan membaca ayat 16. Kita bergantian sampai dengan ayat yang ke-19. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya. Mulai seluruh orang melakukan pengajarannya. Menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan mendengarkan firman Tuhan, bahkan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Kita akan bertumbuh, bahkan menghasilkan buah. Di dalam kitab Markus pasal 11 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19 tidak hanya ditulis oleh Markus, tapi juga ditulis dalam kitab Injil yang lain, dalam kitab Matius, kitab Lukas, dan juga Injil Yohanes. 4 penulis yang menuliskan kitab Injil ini pada masing-masing kitab punya tujuan masing-masing dalam menuliskannya. Di dalam kitab Markus tujuannya lebih menekankan kepada Yesus sebagai hamba yang taat dan juga Mesias yang punya otoritas penuh atas bait Allah. Yesus adalah Mesias yang menunjukkan otoritas secara penuh. Saya mencoba melihat dari terjemahan yang mendekati bahasa asli. Di dalam terjemahan yang sudah kita baca yang ada di tangan kita, Alkitab terjemahan Perjanjian Baru versi pertama. Tetapi di Lembaga Alkitab Indonesia dia memberikan lagi terjemahan baru dalam terjemahan yang kedua, lebih akurat dan mendekati bahasa asli atau terjemahan asli dari tulisan ini atau setiap ayat yang dituliskan. Tetapi saya mencoba melihat lagi dengan New American Standard Bible atau NASB di tahun 2020. Ini terjemahan yang Alkitab yang dikenal karena ketepatannya dalam menerjemahkan teks asli. Jadi dia lebih tepat untuk mengerti dan memahami teks asli dan tidak mengurangi maksud dari terjemahan ini. Makanya Lembaga Alkitab kasih di kita masing-masing, kalau masih belum punya terjemahan Alkitab bahasa Indonesia yang versi kedua, boleh dibeli supaya kita lebih paham dalam bahasa yang lebih mendekati bahasa aslinya. Tapi saya mencoba lagi melihat untuk beberapa versi, tetapi melihat ke New American Standard juga NIV itu lebih mendekati tapi ketepatan dalam teksnya sehingga saya mau memahami apa maksud Markus menuliskan dalam kisah ini, narasi ini tentang Yesus menyucikan bait Allah. Nah, di dalam ayatnya yang ke-15 dikatakan, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Yesus memiliki
Yerusalem pastinya. Karena dijelaskan bahwa ke Yerusalem. Itu artinya tujuan Yesus dan murid-muridnya jelas dan pasti menuju ke Yerusalem. Kenapa? Karena mereka datang ke tempat, ke kota di mana semua orang Yahudi berkumpul di situ untuk merayakan Paskah Yahudi. Nah, ketika Markus menulis kata kemudian mereka tiba di Yerusalem, saya memakai terjemahan yang tadi dalam American New Standard. Kemudian mereka tiba di Yerusalem. Ini bukan sekedar catatan perjalanan. Kemudian mereka tiba di Yerusalem. Bukan sekedar catatan perjalanan bahwa mencatat bahwa Yesus tiba di Yerusalem. Tetapi bagian ini dari rencana besar Yesus menuju penggenapan misinya. Kenapa menuju penggenapan misinya? Ingatkah kita bahwa waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan punya rencana dan rancangan besar bagi manusia ciptaannya. Sebelum Dia kasih manusia di Taman Eden sebagai tempat kasih karunia, Dia menciptakan seluruh ciptaannya supaya manusia menikmati hasil dari ciptaan itu. Dan tujuan Dia adalah manusia memiliki hubungan secara personal dengan Dia. Tetapi ketika manusia menyalahi aturan Tuhan karena kepentingan dirinya, manusia diusir dari Taman Eden. Maka kata mengusir dan menghalangi mereka masuk ke Taman Eden akan dikembalikan oleh Tuhan dalam kisah ini. Nanti saya akan mencoba untuk kita memahami kenapa Yerusalem. Yesus menuju Yerusalem untuk menggenapi nubuatan Mesias, nubuatan para nabi, kitab para nabi yang akan digenapi oleh Yesus. Di dalam Ulangan 12 ayat 5 dalam Perjanjian Lama, Yerusalem adalah pusat ibadah dan janji Mesias akan digenapi. Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala suku sebagai kediaman namanya, kesanalah kamu harus datang untuk mencari hadirat-Nya. Dalam Zakaria 9 ayat 9 juga menubuatkan bahwa Mesias akan datang ke Yerusalem dengan apa? Mengendarai keledai. Yang digenapi dalam Markus 11 ayat 1 sampai 11. Nah, saat Yesus masuk dengan keledai ke kota itu, dalam Yesaya 2 ayat 2 sampai 3, sebab dari Sion akan keluar pengajar
Israel. Kesanalah namanya disebut, yaitu Yerusalem. Salomo membangun bait Allah di Yerusalem. Semua bangsa-bangsa Israel yang terpecah belah harus datang ke Yerusalem untuk beribadah. Dan ibadah ada di pusat Yerusalem. Disitulah bait Allah pertama dibangun. Yerusalem. Yerusalem sudah kacau. Maka Mesias ini harus mengembalikan kembali Yerusalem untuk memulihkan penyembahan umat manusia. Yesus ke Yerusalem untuk menghadapi penderitaan dan salib. Markus 10 ayat 32 sampai 34. Markus mencatat sebelumnya bahwa Yesus memberitahukan murid-muridnya bahwa dia akan ke Yerusalem untuk apa? Disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Yerusalem merupakan puncak pencapaian nubuatan tentang diri Yesus terjadi di Yerusalem. Ini menunjukkan bahwa Yesus tidak datang secara kebetulan. Yesus datang tidak dengan sengaja, tapi merupakan program besar Allah bagi dunia ini. Allah ingin mengembalikan Yerusalem bagi diri kita. Maka Yesuslah yang harus memulihkan kembali ibadah orang percaya. Yesus ke Yerusalem untuk mengembalikan kesucian, penyembahan. Maka di dalam Markus 11 ayat 15 sampai dengan ayat 19 yang akan kita pelajari, ini menunjukkan Yesus membersihkan bait Allah. Sebagai apa? Sebagai bentuk teguran dan penyalahgunaan tempat ibadah yang dikotori oleh orang Israel. Ini bukan tindakan spontan. Yesus datang-datang, lalu dia meredik mereka, usir mereka, cambuk mereka keluar. Tidak. Ini bukan spontan, tetapi ini bagian dari misi untuk apa? Untuk menegakkan kembali ibadah yang sebenarnya, supaya ahli-ahli Taurat, para imam-imam yang tahu tentang hukum Taurat paham betul bahwa mereka pelajari tanpa hati. Harus kembali melihat makna sebenarnya dari penyembahan itu, sehingga Allah mengembalikan ulang kesucian dari penyembahan kita. Bagi kita mengajarkan bahwa Yesus selalu memiliki rencana besar dalam hidup kita. Yesus tidak mengerjakan kebetulan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Tidak pernah karena kebetulan, tapi dia punya program besar dalam hidup saya dan Bapak Ibu. Tidak kebetulan kita diselamatkan. Itu sudah ada dalam agenda Allah. Sebelum dunia ini dijadikan, dikatakan kita telah ditentukan sebelumnya untuk diselamatkan. Kenapa kita ditentukan untuk diselamatkan? Karena Allah Maha tahu. Dia tahu waktu kita bakal anak, sebelum bakal anak sampai kita mati. Dia tahu seluruh progres hidup kita. Dan dia tahu kapan kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia tahu. Dia tahu orang yang menolak dia sampai mati. Dia tahu. Makanya dikatakan ditentukan sebelum dunia dijadikan. Karena dia Maha tahu. Dia tahu bahwa saya pasti terima dia. Maka saya ditentukan untuk diselamatkan. Jadi bukan berarti ketika saya ditentukan untuk diselamatkan kita merasa bodoh. Kita tidak tahu orang mana yang ditentukan. Bahkan diri kita pun demikian. Maka kita dikatakan agen-agen representatif kasih Allah itu. Kita harus menjangkau jiwa karena orang itu sudah ditentukan untuk diselamatkan. Kenapa? Karena dia pasti terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka kita harus menyampaikan firman itu supaya dia dapat mengalami keselamatan. Makanya Allah pakai kita. Itu artinya ditentukan sebelumnya. Jadi Allah punya rancangan besar dalam hidup kita. Allah melakukan segala sesuatu
Sesudah Yesus masuk ke bait Allah. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah. Ya. Jadi akan berpikir bahwa nanti masuk di dalam ruangan ini dulu. Tidak. Area bait suci berarti di pelataran, di lingkungan bait suci. Makanya dia lebih mendekati kepada teks aslinya, dia pakai kata area bait Allah. Yesus di halaman pun juga. Dalam terjemahan lain pun mengatakan di halaman. Nah, bait Allah sebagai pusat ibadah. Makanya Salomo ditugaskan oleh Allah untuk bangun bait Allah. Karena bait Allah merupakan tempat di mana terjadi komunal, hubungan pribadi dengan pribadi, bersekutu dengan Tuhan. Setiap kita ada di sini, tujuan kita fokus kepada Tuhan. Dan waktu kita terarah kepada Tuhan, selesai ibadah, kita berinteraksi secara komunal. Itu ibadah, itu gereja, itu bait Allah. Kenapa bait Allah itu harus ada? Tempat pusat penyembahan, pusat mendengar firman Tuhan, pusat berdoa, dan pusat bersekutu. Itu bait Allah. Kalau bilang saya kan di rumah juga, itu personal. Saya kan punya juga rumah doa, itu personal. Kenapa harus bait Allah? Karena tubuhnya dipecah-pecahkan bukan untuk dirinya. Tubuhnya dipecah-pecahkan, terjadi yang namanya persekutuan antara satu dengan yang lain. Makanya kita melakukan perjamuan kudus untuk mengarahkan kita bahwa kita harus bersatu seperti Bapa satu adanya. Tidak boleh ada perceraian, permusuhan, pertikaian. Karena kita satu tubuh, satu iman, satu baptisan, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kita datang ke tempat ini bukan bawa kepentingan pribadi. Kita datang ke tempat ini bawa komunal. Karena secara personal dan komunal itu harus. Karena hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Itu harus. Karena itu adalah ibadah. Jadi Salomo membangun bait Allah dalam 1 Raja-Raja 6-8 di Yerusalem. Setelah itu dibilang apa? Semua korban perayaan umat Israel dilakukan di sana. Maka ziarah itu berlangsung sampai zaman Yesus, bahkan sampai sekarang. Ziarah ke Yerusalem menjadi apa? Kewajiban bagi setiap orang Yahudi. 3 perayaan utama: Paskah, Pentakosta, Pondok Damai, terjadi di Yerusalem. Jadi waktu terjadi yang namanya pencurahan Roh Kudus, semua bangsa ada di Yerusalem. Karena harus ada yang namanya revival terjadi di tempat di mana Allah inginkan. Di sini di gereja Tuhan di Genesaret. Gereja ada di tempat ini supaya secara komunal kita bersekutu dengan Tuhan. Kita memuji menyembah karena Tuhan menginginkan ada kesatuan umatnya. Tidak ada perpecahan, tidak ada konflik yang tidak bisa terselesaikan. Karena di sini adalah bengkel bagi orang-orang yang patah hati, yang hancur, yang remuk jiwanya. Disinilah tempat kita saling membangun, saling mendukung. Itu gereja. Kata dan mulai, ia mengusir, dikatakan sesudah masuk ke bait Allah. Kata mulailah ia. Dalam teks aslinya dan mulai. Kata dan mulai artinya bahwa Yesus telah melihat kondisi bait Allah sebelumnya. Makanya tadi Bena bilang tidak langsung datang tentang promo. Yesus langsung datang marah-marah. Ya, jangan kamu mengotori bait Allah. Tidak. Di dalam ayat yang ke-11, pasal 11 ayat 11, sebelum peristiwa ini Yesus sudah masuk ke bait suci. Kata apa? Mengamati segala sesuatu. Artinya pembersihan bait Allah, pembersihan bait suci keesokan harinya
dengan rencana. Bapak Ibu ada di tempat ini bisa lahir baru, percaya kepada Tuhan, sampai detik ini ada dalam rencana besar Allah, ada dalam kuasa Allah. Apapun yang kita lakukan diizinkan oleh Allah. Masalah, pergumulan, sakit penyakit, persoalan ekonomi, persoalan anak, suami, istri, diizinkan oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk membentuk karakter kita, untuk membentuk ideologi kita, bagaimana pemahaman kita yang sebenarnya tentang Mesias itu. Allah mau kita dibentuk dengan orang yang sama, yes, karena kita lagi belajar untuk karakter kita yang satu itu harus dibersihkan. Maka Allah bawa kita dalam bengkel sekolah kehidupan. Semua yang kita lakukan harus berdasarkan firman Tuhan. Kenapa? Karena waktu Allah berfirman semua jadi, Allah beri perintah semua ada. Tanpa firman-Nya tidak ada yang jadi, tidak ada yang ada. Maka Dia harus berfirman semuanya terlaksana. Hidup kita harus berdasarkan firman Tuhan. Di luar dari firman Tuhan mati tanpa ampas. Penyalahgunaan bait suci terjadi karena kepentingan diri sendiri. Menjaga apa yang harus dilakukan, rumah doa bagi segala bangsa. Yang harus dilakukan karena kejanggalan-kejanggalan, penyalahgunaan yang terjadi ketika Allah mengamati sebelum Dia kembali lagi dan menegur mereka. Yang harus dilakukan adalah menjaga kesucian rumah Tuhan. Harus menjaga. Dalam ayat yang ke-15 tadi, kemudian mereka tiba di Yerusalem dan Yesus masuk ke area bait suci dan mulai mengusir mereka yang menjual dan membeli di halaman bait suci. Dikatakan di situ kata bait Allah, dan Dia membalikan meja-meja penukar uang dan kursi-kursi mereka yang menjual merpati. Bait Allah bukan tempat bisnis, tetapi rumah Tuhan. Yesus marah karena ibadah dicampur oleh keserakahan, kepentingan, keuntungan, bisnis, menjual dan membeli. Maka Yesus mengusir mereka yang menjual dan membeli. Saya tertarik dengan kata mengusir. Dalam bahasa Yunani dia pakai kata ekbalo, artinya melempar keluar, mengusir dengan paksa atau mengusir dengan otoritas. Jadi Yesus penuh dengan kemarahan. Dia mengusir dengan otoritasnya sebagai Mesias. Dia mengusir dengan paksa. Yesus tidak sekedar menegur. Dia tidak sekedar menegur, tolong ya, itu halaman, itu bait Allah, jangan ada transaksi. Yesus tidak seperti itu. Dia benar-benar marah. Dia mengusir dengan kuasanya. Kenapa? Karena mencemari bait Allah. Bukan berarti mencemari secara fisik. Kemarahan ini terjadi kenapa? Karena penyimpangan. Siapa yang diusir? Orang-orang yang menjual dan memberi. Kata menjual artinya berdagang, menukar barang dengan uang. Dan dalam konteks ini merujuk pada penjual bait Allah yang menjual hewan kurban untuk kebutuhan ibadah. Kenapa? Karena itu pada saat Paskah. Jadi mereka jual korban di situ. Mereka cari keuntungan, mumpung nih ada hari raya, maka mereka jual korban melampaui. Seperti kalau ketemu di pasar, hari cili ada tuh ditaruh tumpuk-tumpuk di dalam, kelihatannya dalam, padahal ada lagi di luar. Ada lagi tumpukannya. Ya, kita mencari keuntungan. Makanya kata menjual dia pakai kata poleo dan kata membeli pakai kata agorasko. Ini menggambarkan bukan perdagangan biasa, tetapi penyalahgunaan tempat ibadah untuk kepentingan pribadi. Jadi bukan kita beli, lakukan basar untuk kepentingan bersama. Tapi waktu kita jual basar, kita
supaya beta dapat keuntungan dari masalah ini, beta jual 25.000, beta ambil beta 15, beta kasih ke gereja. Itulah yang dibilang transaksi ilegal. Itu yang tidak disukai. Kenapa? Yang bermuara kepada kepentingan pribadi, itu yang ditentang oleh Allah. Kalau kepentingan bersama untuk bersama dan kesepakatan bersama wes, tapi kalau kepentingan pribadi untuk dirinya menggemukkan diri, keinginannya supaya dia terlihat hebat, dia terlihat luar biasa, dia terlihat baik untuk kepentingan dirinya, itu yang dicela oleh Allah. Karena tadi dibilang ibadah baik Allah komunal, bukan personal. Berulang kali Allah pakai personal supaya kebenaran rencana Allah ini terjadi gagal. Dia pakai Abraham gagal. Maka Allah pakai suatu bangsa pun gagal secara komunal. Diri dia sendiri merupakan vonis terakhir untuk jadi seperti manusia, tapi tubuhnya ini harus dipecah-pecahkan supaya kita tidak egosentris. Kita bagi semua bangsa. Tubuh kita adalah bait Allah bagi semua bangsa. Doa yang kita naikkan bukan pribadi, bukan keluarga kita saja, bukan kita saja, kebutuhan ini dan kebutuhan itu, tapi untuk seluruh bangsa kita berdiri sebagai pendoa syafaat. Makanya penyalahgunaan tempat ibadah dan kepentingan pribadi itu yang ditentang oleh Allah. Para pedagang dan pembeli tidak hanya berdagang di bait Allah atau halaman atau area, tapi mengubah rumah Tuhan menjadi pusat bisnis jual beli. Untung apa beta? Datang ke gereja, Tuhan beta ke gereja sudah setia. Keuntungan apa yang beta ambil? Beta setiap hari, tiap minggu ke gereja, beta kasih persembahan lebih dari yang seharusnya, 2 kali lipat malah beta kasih persembahan. Lalu keuntungan apa buat beta? Untung rugi yang katong berikan kepada Tuhan, yang katong buat kepada Tuhan, itu yang Tuhan tegur, itu yang Tuhan paksa, itu yang Tuhan usir seperti di Taman Eden, keluar dari baris kasih karunia. Maka kata mengusir sebagaimana di Taman Eden, Allah mengusir dari kasih karunia, berdoa seperti tembaga di surga, di langit. Kita baca firman Tuhan tidak mantul ke kita, tidak mengerti, mantul-mantul, tidak paham. Kenapa? Karena kita egosentris, kita egois. Ibadah menjadi sarana eksploitasi ekonomi yang membuat Yesus marah dan bertindak tegas. Jangan menggunakan gereja atau pelayanan sebagai sarana mencari keuntungan pribadi. Apa untungnya beta? Sehingga ketika dia tidak ada keuntungan di sini, dia pergi ke gereja lain. Kenapa? Karena uang di sini sedikit. Hanya 15.020, di tempat lain 50 waktu beta menyanyi. Di Genesaret miskin, tidak punya apa-apa. Tuhan marah, hidup kita tidak akan pernah berbuah, berakar, bertumbuh dan berbuah. Karena kita hanya transaksi dengan Tuhan. Hormati dan rawat gereja sebagai tempat ibadah yang kudus di mana orang-orang percaya berada di dalam rumah ini. Tetapi juga menjaga kehidupan jemaat satu dengan yang lain sebagai komunitas dalam pelayanan. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20, tubuh kita adalah bait Roh Kudus, maka hiduplah kudus bagi Tuhan. Jangan menindas atau mengeksploitasi orang lain dalam ibadah. Dalam ayat yang ke-15C, maka Tuhan punya cara, ada 2 cara yang Tuhan lakukan. Yang pertama, membalikan meja-meja penukar uang, karena penukar uang di bait Allah sering menaikkan nilai tukar mata uang sehingga mengambil keuntungan dalam orang-orang yang sementara beribadah. Para pedagang burung merpati biasanya duduk di bangku sambil menjual burung untuk korban persembahan. Makanya Yesus balikan meja, lalu dia balikin kursi
Supaya apa? Supaya mereka tidak lagi beroperasi. Jadi Yesus bertindak dengan tangannya sendiri melakukan itu, dia cambuk mereka. Kenapa? Saya dengar-dengaran berulang-ulang kali dibilang, jangan transaksi denganmu, jangan ibadah karena keuntungan, karena apa yang mereka dapatkan, makanya cari muka dengan sesama dalam pelayanan. Pelayanan itu murni melayani karena kita dipanggil dalam pelayanan dengan panggilan masing-masing. Kalau saya tidak beribadah, saya tidak pelayanan, saya tidak akan ke gereja. Dia cari untung rugi dengan Tuhan. Dan waktu berdoa tidak pernah dijawab, salahkan Tuhan. Lalu mulai ungkit-ungkit semua yang dia lakukan kepada Tuhan. Tuhan bilang itu seperti kain merah tanpa harga. Melayani Tuhan itu harus fokus bahwa dia sudah menembus saya. Maka itu ucapan terima kasih kepada Tuhan. Pemberian kepada Tuhan lewat gereja ini bukan kepentingan pribadi, tapi mengajak seluruh kita komunitas untuk bersama mendukung pelayanan ini. Dan dimulai dari para pelayan yang memberikan bagi gereja ini. Daud dia kasih duluan, walaupun dia tidak diperkenankan bangun bait Allah. Dia kasih duluan apa yang harus dia kasih, dan dia kasih anaknya. Para pelayan mau buat sesuatu di gereja, dia harus utama. Ketua-ketua dia harus duluan. Kalau yang lain tidak kasih, jangan ungkit, biarkan mereka tidak kasih, itu urusan karena kita sudah menyampaikan itu. Kalau kita kasih lalu bilang yang ini belum, yang itu belum, semua pemberian kita blacklist di hadapan Allah. Karena mengapa burung merpati itu penting? Karena dalam Imamat 5 dan ayat yang ke-7, burung merpati diperbolehkan bagi orang miskin. Bayangkan orang miskin mau ibadah saja, mereka kasih naik takaran untuk membeli, maka mereka beli burung merpati supaya bisa korbankan. Ditambah harga lagi, bagaimana lebih cari uang setengah mati untuk bisa ibadah. Makanya Yesus sempurnakan di tiang kayu salib pengorbanan itu hanya satu, dirinya sendiri, supaya kita menghadap dia tanpa korban-korban yang lain, karena dirinya sendiri telah menggenapi rencana Allah. Yesus membalikan bangku-bangku dan semua meja-meja sebagai bentuk menunjukkan keorangannya yang benar terhadap ketidakadilan penyalahgunaan sistem keagamaan yang tidak adil dan memanfaatkan ibadah yang terjadi di dalam gereja. Ingat, jangan pernah punya keuntungan dan kepentingan diri sendiri. Kita ada di sini berbaur dengan seluruh jemaat, merasa bersama, menikmati bersama, karena itu adalah persekutuan secara komunal. Jangan menghalangi orang datang kepada Tuhan dengan aturan-aturan yang memberatkan dan sikap yang menghakimi. Gereja harus menjadi tempat kasih dan penerimaan, bukan tempat diskriminasi berdasarkan status sosial dan ekonomi. Orang-orang yang memberi banyak dielu-elukan, diagung-agungkan, tempatnya terdepan. Orang yang memberi sedikit, orang yang kasih sedikit, tempatnya di belakang, nengok pun tidak, sapa pun tidak, doakan pun tidak. Kenapa? Karena dia tidak kasih sumbangsi apa-apa dalam gereja ini. Semua kita merata karena kita memberi, mungkin bukan dengan uang, tapi doa-doa kita kepada Tuhan adalah pemberian yang luar biasa. Karena keterbatasan akan ekonomi membuat kita hanya berseru kepada Tuhan untuk gereja ini mengalami pembaharuan jemaat. Jadi jangan pernah ada penghakiman, pengkotak-kotakan dalam gereja, dalam jemaat, dalam pelayan, sesama hamba-hamba Tuhan, sesama majelis, mengkotak-kotakan jemaat. Harus semua bersikap netral karena Allah tidak pernah membeda-bedakan. Kalau kita melakukan itu terus-menerus, Allah sendiri yang menarik pekerjaan kita, Allah yang membunuh sendiri bisnis kita, Allah yang membuat semua sepi keluarga kita, sehingga kita datang berlutut minta ampun karena ada kasih karunia untuk kembali lagi refresh dengan Allah. Jangan memandang muka dalam ibadah, tetapi sambut semua orang dengan kasih. Dalam Yakobus 2 ayat 1 sampai 4. Ayat yang ke-16, beribadah dengan motivasi yang murni, dan dia tidak mengizinkan siapapun membawa barang dagangan melalui halaman
Sehingga kata ini memberikan penegasan bahwa bait Allah telah berubah fungsi menjadi tempat jalur perdagangan, bukan tempat ibadah. Sehingga aplikasi yang kita dapat, orang-orang yang menggunakan bait Allah sebagai tempat perdagangan dan jalan pintas, bukan sebagai rumah doa. Orang-orang itu dia hanya ikuti saja program-program, ya, atau kegiatan-kegiatan luar tanpa prioritaskan doa menjadi number one dalam seluruh aktivitas. Program banyak dibuat fungsi ini dan itu, tapi gereja tidak ada yang namanya doa di dalam gereja. Akan menjadi keliru. Tidak ada doa, nafas terhenti, jantung terhenti ketika doa tidak ada. Doa bukan bicara tentang personal dalam satu komunitas, tapi doa bicara tentang bagaimana kita bersama-sama membangun api surga bagi Tuhan. Jadi doa dibutuhkan, jemaat kita butuh doa, para pemain dibutuhkan doa, hamba-hamba Tuhan dibutuhkan doa. Itu menggetarkan surga dan hati Allah untuk memberikan apa yang kita inginkan. Kadang kita menghapus doa dalam setiap komisi kita, menghapus doa dalam program kita, karena doa itu suntuk, obat tidur, malas, tidak suka berdoa. Di sekolah kami, di sekolah Grand, diadakan komunitas ibu-ibu mamam berdoa. Jadi siapa yang punya keinginan berdoa untuk anak-anak, untuk sekolah ini, dan untuk daerah di mana kita berada, dikasih kesempatan buat yang namanya tim doa. Dan itu dilaksanakan tiap Jumat online dan Sabtu offline. Maka Jumat offline, Sabtu online. Maka kita yang punya keinginan doa itu jadi malas. Ada orang yang banyak sekali datang, ada orang yang sedikit sekali. Karena Anda itu rutinitas yang mempesankan karena seakan-akan cuma satu arah. Tapi doa itu punya kuasa yang luar biasa. Periksa motivasi kita saat datang ke gereja. Apakah benar-benar untuk mencari Tuhan atau kepentingan sosial supaya saya banyak teman, supaya saya waktu tes dapat nilai A, supaya waktu ujian anak saya didoakan, supaya waktu naik jabatan saya bisa lulus. Karena itu saya datang ke gereja minta doa. Itu namanya bisnis dengan Allah. Kalau Allah kasih keuntungan profit saya besar, saya akan kasih lebih besar untuk gereja. Jangan menjadikan ibadah sebagai formalitas, tetapi sebagai perjumpaan dengan Tuhan. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Allah mencari penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan dia mulai mengajar dan berkata, gereja harus menjadi rumah doa bagi segala. Di sini Yesus tegaskan kembali tujuan utama bait Allah. Tujuan utama bait Allah menjadi tempat doa, yaitu menjadi tempat doa bagi semua orang, bukan hanya untuk kelompok tertentu. Jadi di gereja bukan hanya berdoa untuk kebutuhan kita, karena kebutuhan kita banyak, makanya doa untuk kebutuhan kita. Ketika kita berdoa untuk orang lain, Tuhan akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Ketika kita berdoa untuk orang yang butuh di sana, kebutuhan kita sudah terlaksana dan tercapai di dalam agenda kita. Makanya kalau mau memberi, saya usah lihat kekurangannya. Beta belum beli beras, beta belum beli ini, beli itu. Lihat orang yang butuh. Waktu kita kasih, penyelesaiannya Tuhan akan kasih. Apalagi hamba-hamba Tuhan. Jaminan para imam Lewi dan para imam dan Lewi sudah ada di genggaman tangan Tuhan. Karena 12 suku itu kerjanya memberi. Karena dalam pekerjaan beri bagi satu suku itu. Dan satu suku itu hanya berdoa memberkati mereka yang memberi. Karena bagian dia sudah diselesaikan oleh Tuhan. Jadi jangan batasi. Orang Yahudi batasi, makanya Yesus mau mengembalikan fungsi daripada bait Allah. Yesus menunjukkan bahwa Tuhan menerima semua bangsa untuk menyembahnya. Yesus mau supaya gereja harus terbuka untuk semua orang tanpa membedakan latar belakang suku, budaya, atau status ekonomi. Doa bukan hanya untuk kepentingan pribadi.
sebagai rumah doa semua orang. Ayat yang ke-18, Injil dan doa harus menjangkau seluruh bangsa. Doa kita harus mencakup bangsa-bangsa. Makanya GMI selalu ada di dalam doa puasa. Itu ada misi mengglobal secara lokal dan global. Kita mendoakan walaupun kita tidak tahu, tapi kita doa. Di grup-grup, Bapak Pendeta selalu kasih doa. Yang lain juga kasih doa. Jangan kita abaikan. Kita terpanggil untuk doakan mereka. Yang ada di Laos, yang ada di Vietnam, yang ada di Kairo, yang ada di Mesir, yang saat ini membutuhkan dukungan doa karena mereka bertarung dengan berbagai macam orang yang ingin membunuh mereka demi Kristus. Jadi rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Yesaya 56 ayat yang ke-7. Dan yang terakhir, ketika hari sudah petang, mereka keluar dari kota itu. Tetap fokus pada misi kerajaan Allah. Yesus tidak kehilangan fokus setelah menghadapi perlawanan dan para imam-imam. Tetapi dia melanjutkan perjalanannya menuju penggenapan rencana keselamatan di kayu salib. Karena Yerusalem adalah pencapaian penggenapan nubuatan sampai dia bangkit. Jangan mudah teralihkan oleh konflik atau perlawanan di dalam gereja. Imam-imam ahli Taurat yang sudah tahu firman Tuhan, kadang pakai firman Tuhan tapi tanpa mengerti makna, yang dapat merongrong orang percaya untuk bertobat dan percaya kepada Tuhan. Ketika Tuhan sudah bicara hubungan pribadi kita dengan Tuhan, maka pelajari firman, camkan firman, lakukan firman Tuhan. Fokus pada tujuan utama kita. Tujuannya apa? Mengenal Tuhan. Karena dia bangun Taman Eden, karena punya keinginan bangun hubungan dengan kita. Maka dia cari kita karena dia ingin bangun hubungan dengan kita. Tapi kita selalu bangun hubungan dengan yang lain. Dia sangat cemburu, dan kecemburuan adalah kecemburuan yang menghanguskan. Tuhan ingin gerejanya dan hidup kita menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Jangan mencemari ibadah dengan keserakahan, kesombongan, atau kepentingan pribadi. Bersihkan hati kita seperti Yesus membersihkan bait Allah, supaya kita menjadi tempat di mana Tuhan berkenan tinggal. Roh Kudus sudah ada di dalam hati kita? Pasti, karena waktu terima Dia sebagai Tuhan. Jangan buat Roh Kudus itu tereliminasi karena kita lebih banyak kasih makan kedagingan kita. Refleksi kita, apakah ibadah saya benar-benar berpusat pada Tuhan, ataukah motivasi lain saat kita beribadah? Bagaimana saya lebih menghormati gereja dan menjadikannya tempat doa bagi semua orang? Yang ketiga, apakah saya sudah mendukung misi untuk menjangkau segala bangsa bagi Kristus? Jadi ada misi yang ada di depan kita. Jangan lihat seberapa uang yang kita kasih, tapi hati kita rela memberi walaupun kita tidak ada di garda terdepan. Mari menjadi rumah doa yang hidup, di mana Tuhan dimuliakan, kasih-Nya dinyatakan, dan doa menjadi dasar dari segala sesuatu. Amin. Untuk firman Tuhan